Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rika Rahmayanti, guru biologi dari SMA Negeri 3 Cimahi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemecahan masalah dalam penggunaan mikroskop cahaya. Sebentar, saya sharekan dulu materinya. Ya, di sini materinya adalah pemecahan masalah dalam penggunaan mikroskop cahaya dan disampaikan oleh saya, Dr. Anda Rika Rahmayanti, MPD. Deskripsi permasalahan yang dihadapi adalah siswa masih belum terampil dalam menggunakan mikroskop cahaya. Akar permasalahannya adalah siswa masih belum bisa menggunakan mikroskop, terutama dalam menangkap cahaya yang masuk dan mengamati dengan jelas objek yang dilihat di bawah mikroskop cahaya. Nah, alternatif solusinya adalah siswa berlatih kembali dalam menggunakan mikroskop cahaya setelah guru menginformasikan kembali bagian-bagian mikroskop cahaya dan tata cara menggunakan mikroskop cahaya. Nah, di sini kita lihat bagian-bagian dari mikroskop cahaya dan saya akan dibantu oleh laboran yaitu Ibu Asmi. Silakan Ibu Asmi, nanti tolong dibantu ditunjukkan bagian-bagian dari mikroskop. Nah, di sini ada bagian-bagian mikroskop. Yang pertama adalah lensa okuler, kemudian ada lensa objektif di bagian bawah ya. Kemudian ada diafragma dan ada cermin. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari optik. Kemudian bagian dari mekaniknya di sini ada tabung mikroskop. Tabung mikroskop, kemudian ada makrometer. Makrometer dan yang di bawahnya ada mikrometer. Kemudian ada revolver di sini untuk memutar-mutar lensa objektif yang akan digunakan. Kemudian ada lengan mikroskop atau pegangan dari mikroskop dan ada meja preparat. Kemudian di meja preparat ada penjepit preparatnya dan di bawahnya ada kondensor. Kemudian di sini ada skrup. Jadi untuk memutar-mutar atau misalnya menegakkan mikroskop atau memiringkan mikroskop, jadi ada skrupnya di situ ya. Dan di bawahnya ada kaki mikroskop. Nah, sekarang bagaimana tata cara menggunakan mikroskop cahaya? Yang pertama, mikroskop harus diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Kemudian yang kedua, bila menggunakan preparat basah, pastikan tabung mikroskop selalu dalam keadaan tegak dan meja dalam keadaan datar. Hal ini hanya berlaku bagi mikroskop dengan tabung yang tegak, tidak untuk mikroskop dengan tabung yang miring. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, preparat basah harus selalu ditutup dengan gelas penutup atau cover glass. Yang lebih kecil cover glass itu ya, saat dilihat di bawah mikroskop. Kemudian yang keempat, diafragma harus diatur untuk mendapatkan cahaya yang terang. Yang kelima, cermin harus diatur agar cahaya yang dipantulkan ke diafragma sesuai dengan kondisi ruangan. Lalu siapkan preparat dan letakkan di meja preparat. Nah, lalu aturlah agar tepat di bagian tengah lubang meja preparatnya dan jepit.
dengan penjepit objek. Nah, berikutnya yang keenam, atur fokus dengan memutar pakai pemutar kasar atau makrometer. Jadi di sini ya Ibu Asmi bisa melihat menggunakan preparat yang kering, jadi mejanya bisa agak dimiringkan begitu ya. Kemudian dilihat menggunakan lensa okuler, makrometernya diputar sehingga lensa objektifnya berada pada posisi terdekat dengan meja preparat ya, makrometernya, tapi harus hati-hati, tidak boleh diputar secara paksa karena nanti akan menekan preparat. Hal ini nanti bisa berakibat rusaknya preparat, nanti bisa pecah nanti ya gelas objeknya begitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, untuk memperjelas bayangan objek bisa dilanjutkan dengan pemutar halus atau mikrometer. Kaca objek dapat digeser dengan lengan yang berhubungan dengan penjepit jika letak preparat belum tepat. Kemudian jika tidak tersedia, preparat dapat digeser secara langsung saja oleh tangan, digeser-gesernya begitu ya preparatnya. Kemudian usahakan agar posisi preparat tidak bergeser lagi setelah objek terlihat dengan jelas. Nah, hasil pemecahan masalah atau hasil yang diharapkan setelah siswa berlatih kembali dengan menggunakan mikroskop cahaya sesuai dengan menginformasikan kembali bagian-bagian mikroskop cahaya dan tata cara menggunakan mikroskop, siswa menjadi lebih terampil dalam menggunakan mikroskop cahaya. Nah, demikianlah ya cara menggunakan mikroskop. Nah, di sini juga saya akan menyampaikan contoh objek jamur tempe yang diamati menggunakan mikroskop cahaya. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada di bawah mikroskop itu ada penunjuk dari mikroskop ya, dan di sini jamur tempenya ada sporangium yang di dalamnya ada spora, dan di sini ada pembawa sporangiumnya yaitu sporangium 4. Kemudian ada hifa-hifanya di sini yang akan membentuk miselium ya. Nah, di sini ada sumber rujukan solusi pemecahan masalah yaitu di http://www.alatkesehatan.id/cara penggunaan mikroskop cahaya yang benar . Nah, terima kasih ya kepada Bu Asmi yang sudah membantu memperagakan bagian-bagian alat mikroskop dan cara menggunakan mikroskop cahaya. Iya, jadi demikianlah materi yang sudah saya sampaikan, pemecahan masalah dalam menggunakan mikroskop cahaya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.